Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan Islam dilaksanakan pada dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam dan berpusat di Mekah, sedangkan periode Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya. 1. Pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. Sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah telah mendidik dan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna, melalui pengalaman, pengenalan serta perannya dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Tempat berkhalwat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di Gua Hiro, dan di sanalah ia mendapatkan petunjuk dan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditandai dengan turunnya Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, kemudian disusul dengan wahyu yang kedua, Quran Surah Al-Muddathir ayat 1-7. Ayat-ayat itulah yang merupakan petunjuk awal agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan atau pengajaran kepada umatnya. Setiap kali beliau menerima wahyu, segera ia sampaikan kepada umatnya disertai dengan penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh pengamalannya. Disinilah awal pelaksanaan pendidikan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan pendidikan Islam di Mekah secara bertahap, sesuai dengan tahapan-tahapan dakwah yang dilakukannya. Mahmud Yunus mengemukakan dua tahap proses pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah, yaitu tahap 1, secara sembunyi-sembunyi, yaitu kepada karib kerabatnya dan teman-teman sejawatnya. Tahap 2, secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Jazirah Arab, baik penduduk Mekah maupun dari luar Mekah. 2. Pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah. Periode pendidikan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Mekah. Jika pada periode Mekah pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanaman akidah dan yang berkaitan dengannya, pada periode Madinah lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik dalam arti yang luas. Dalam hal ini, tujuan pendidikan Rasulullah pada periode Madinah adalah pendidikan pribadi kader Islam yang diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Dengan kata lainnya, periode Madinah adalah periode spesialisasi pendidikan Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru dunia yang berdasarkan pada wahyu. Selama proses pendidikan di Madinah, banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu 1. Karya pertama Nabi Muhammad di Madinah ialah membuat landasan yang kuat bagi kehidupan Islam. Masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran agama Islam didirikan. Di masjid inilah Nabi mengajarkan dan mengemukakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Artinya, pendidikan Islam di Madinah, proses pembelajarannya pertama kali berlangsung di masjid. 2. Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nabi mendirikan satu persekutuan, yaitu menggabungkan kaum kaya dengan kaum miskin atas dasar agama. 3. Membuat piagam persaudaraan dengan golongan-golongan penduduk Madinah non-Muslim, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani, supaya tidak saling mengganggu. Malah harus hidup rukun dan bekerja sama mempertahankan kota Madinah. Inilah yang disebut perjanjian atau piagam Madinah yang kemudian menjadi modal dasar dicetuskannya
kerukunan hidup antar umat beragama atau toleransi antara umat Islam dan non-Islam.